Speech delay. Speech delay adalah kondisi keterlambatan bicara dan bahasa yang tidak sesuai dengan usia anak. Kondisi keterlambatan bicara ini ditandai ketika anak mampu menyampaikan isi pikirannya, namun ucapannya masih sulit dipahami. Pada pengamatan ketika mengajar di sekolah, terdapat satu orang anak yang mengalami permasalahan keterlambatan bicara. Anak tersebut bernama Rizal. Ia berusia 5 tahun. Setelah diselidiki, anak tersebut mengalami keterlambatan bicara disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua, disebabkan karena orang tuanya bekerja, lalu dia diasuh oleh bibinya, sehingga anak tersebut jarang diajak berbicara dan berkomunikasi. Problem solving. Berdasarkan jurnal yang telah dipelajari, ada beberapa cara untuk menstimulasi agar speech delay dapat diatasi, yaitu 1. Strategi yang dapat dilakukan dengan memperbanyak waktu untuk berinteraksi. Yang kedua, memberikan latihan berbahasa seperti bercerita dengan anak, mendongeng, dan lainnya. Ketiga, mengurangi faktor yang dapat mengganggu konsentrasi anak. Seperti ini, anak diberi waktu untuk bermain gadget berlama-lama tanpa pengawasan orang tua. Interaksi dan diskusi diarahkan pada hal yang disukai anak dan sebisa mungkin merangsang anak untuk berbicara. Yang keempat, ada anak terus distimulasi untuk mengucapkan kalimat dan orang tua melatih kosakata. Yang terakhir, sesekali waktu mengajak anak mendengarkan musik, memberikan gerakan tarian sederhana, serta membatasi penggunaan HP dan menonton televisi. Yang pertama, ada mediasi, yaitu perundingan dengan orang tua agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Yang kedua, ada fasilitasi oleh orang tua, khususnya diajak berbicara. Yang ketiga, terapi wicara oleh profesional juga dapat dilakukan untuk meningkatkan bahasa anak. Halo teman-teman, ketemu lagi di Kata Terapis. Kali ini kita mau ngobrolin seputar keterlambatan bicara pada anak, atau kita mengenalnya dengan istilah speech delay. Keterlambatan bicara pada anak tidak hanya mempengaruhi penyesuaian sosial dan pribadi anak, tetapi juga dapat mempengaruhi penyesuaian akademisnya. Pengaruh ini akan serius terlihat pada kemampuan membaca, karena keadaan tersebut sangat berhubungan dengan kemampuan mengeja. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keterlambatan bicara pada anak. Di antaranya yang pertama adalah tingkat kecerdasan. Anak-anak dengan tingkat kecerdasan yang tinggi biasanya akan lebih cepat dalam belajar bicara dan memperlihatkan kemampuan penguasaan bahasa yang lebih unggul dibanding dengan anak-anak lain yang memiliki tingkat kecerdasan di bawahnya. Kemudian yang kedua adalah faktor kelahiran kembar. Anak-anak yang lahir kembar pada umumnya mengalami keterlambatan dalam perkembangan bicara. Hal ini disebabkan karena dia lebih banyak bergaul dengan saudara kandungnya, sehingga mereka hanya memahami bahasa atau logat khusus yang mereka miliki. Selain faktor tersebut di atas, penggunaan lebih dari satu bahasa juga dapat menghambat anak dalam mempelajari bahasa ibu. Faktor selanjutnya adalah kurangnya motivasi. Ini paling sering kita jumpai. Ketidakmampuan dalam mendorong anak bicara, terutama pada saat anak mulai berceloteh, ini akan dapat menghambat penggunaan kata-kata, sehingga dia akan tertinggal jauh di belakang anak-anak seusianya yang memiliki dorongan lebih banyak untuk berbicara. Oke, sekarang kita coba masuk ke sesi latihannya ya teman-teman. Sebelum memasuki sesi latihan, ada baiknya kita menciptakan suasana yang enjoy dan nyaman dengan anak. Karena hari ini akan sangat mempengaruhi kualitas dari latihannya itu nantinya. Selain itu kita juga harus cek ya Bunda, apakah terdapat permasalahan di organ-organ bicaranya. Misalnya, apakah respirasinya bagus? Karena respirasi ini sangat mempengaruhi produksi bunyi bahasa.
Nah, selain itu kita lihat juga apakah ada kekakuan rahang, bagaimana pergerakan lidahnya, dan jika ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan organ bicara tersebut, kita harus tangani dulu permasalahan itu. Misalnya dengan melakukan latihan oral atau dengan masas. Oke, kita ambil contoh untuk anak-anak yang sedang berada pada tahapan perkembangan bicara laling ya Bunda. Ketika anak mulai berceloteh dengan ujaran, misalnya dia mengujarkan dama, na, atau mungkin kata a, ah untuk kata ayah. Nah, kita bisa membantu mengarahkannya agar ujarannya ini menjadi sesuatu yang bermakna. Jadi, agar ujarannya ini menjadi memiliki arti. Nah, kita bisa membentuknya menjadi kata, ya, misalnya ayah, buku, atau mungkin bola. Namun tentunya ini untuk anak-anak yang sudah mampu mengujarkan konsonan dan vokal dengan baik ya Bunda. Jika anak-anak belum menguasai atau belum dapat mengujarkan vokal dan konsonan dengan baik, ada baiknya kita melatih dulu kemampuannya dalam mengujarkan konsonan dan vokal. Karena untuk kemudian nanti disusun menjadi suku kata. Sembari kita melatih artikulasinya, kita juga dapat melatih pemahamannya. Misalnya kita mau menambah kosakatanya untuk kata bola misalnya ya. Kita bisa menggunakan teknik penekanan akustik. Jadi kita menggunakan suara yang lebih keras untuk kata bola di antara kata-kata lainnya dalam kalimat. Contoh misalnya bola, ambil bola, atau kita bisa menggunakan ini bola besar, simpan bola, oke. Atau kita juga bisa menggunakan teknik perpanjangan, bola, atau juga berbisik, bola. Nah, itu bisa kita coba ya Bunda, teman-teman. Kita bisa menggunakan media bermain apapun, selama media permainan tersebut diminati oleh anak. Karena belajar bicara tidak hanya soal belajar mengujarkan kata, kita juga harus membantu memperkaya kosakata anak. Membangun kosakata anak sangatlah penting untuk perkembangan bicaranya. Baik itu kata benda, kata kerja maupun kata sifat. Nah, selain melatih artikulasi dan pemahamannya, kita juga harus membiasakan komunikasi dua arah dengan anak-anak kita. Karena anak-anak usia bermain memiliki kecenderungan berbicara dengan dirinya sendiri ketika bermain. Dan jangan lupa Bunda, ketika berkomunikasi, jangan abaikan kontak mata. Karena kontak mata sangatlah penting untuk membangun jendela interaksi dengan anak. Kita dapat ajak dia mengobrol atau bercerita tentang tema atau objek yang sedang dimainkan. Kuncinya kita dapat mengembangkan perhatian anak. Nah Bunda, ketika kita melakukan interaksi dengan anak, usahakan kita berbicara pada level anak, agar kita juga berada di frekuensi yang sama dengan anak. Ini akan memudahkan kita untuk mencapai komunikasi yang lebih efektif. Kita juga dapat menggunakan cara atau mengatur situasi yang mengharuskan di mana anak harus berbicara dengan orang lain. Misalnya ketika dia mau menggunakan alas kakinya nih, tetapi alas kakinya coba kita sembunyikan satu ya Bunda, sehingga dia harus mencari satunya lagi dan termotivasi untuk berbicara. Nah Bunda, ketika anak nanti sudah berada pada tahapan meniru ujaran atau kita biasa menyebutnya dengan ekolali, orang tua atau orang-orang terdekatnya harus siap menjadi model bicara untuk anak. Disinilah waktu yang sangat tepat dan sangat berharga untuk terus memotivasi anak mengembangkan keterampilan bicaranya ini. Dan berikan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk dia terus semangat belajar bicara. Dan jangan lupa Bunda, pantau juga ya perkembangan motorik yang lainnya yang dapat mendukung perkembangan bicaranya ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan kali ini ya teman-teman. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Kesimpulan, keterlambatan bicara atau diistilahkan dengan speech delay merupakan gangguan perkembangan anak yang ditandai dengan kesulitan berbicara dan mengungkapkan perasaan.
Keinginan menyampaikan pesan secara lisan. Speech delay cenderung ditujukan dengan artikulasi kata yang kurang jelas, kesulitan dalam mengeksplorasi perasaan dan keinginan. Peran orang tua sangatlah penting dalam menstimulasi perkembangan bahasa anak, termasuk keterlambatan bicara. Maka dari itu, interaksi dan diskusi diarahkan pada hal yang disukai anak dan sebisa mungkin merangsang anak untuk berbicara. Terima kasih.